Shalom. Untuk mengawali kebaktian kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat yang pertama dan ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan darimu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, ayat yang kedua dan ketiga.
Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel bagi kita yang tertulis dalam Amsal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama dan kedua. Sebelum kita berdoa mohon pengampunan dosa, marilah kita sejenak mengingat dosa-dosa yang kita perbuat pada hari-hari yang lalu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami,
agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setiamu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang pertama dan ketiga. Seterus
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah menjaga memelihara kami hari lepas hari hingga saat ini. Kami masih dapat berkebaktian bersama-sama di rumah kami masing-masing secara online. Tetapi kami tetap bersyukur dengan keadaan itu Tuhan, karena kami yakin kami akan bertemu dengan Engkau dan berkomunikasi dengan Tuhan. Oh Bapa, saat ini banyak permohonan kami yang akan kami pohonkan kepadamu. Jika ada saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini, tolong jamah mereka, tolong sembuhkan. Guru Jemaat Muara, Bapak Sipahutar, tidak dapat melaksanakan tugasnya hari ini Tuhan, karena dia dalam keadaan sakit. Kami bawa dia ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan yang menyembuhkan dia, memberkati obat-obat yang diberikan oleh dokter kepadanya, agar pada saatnya Tuhan dia dapat sembuh kembali, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelayan-Mu, juga sebagai bapak rumah tangga mereka. Oh Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu juga menyerahkan diri kami sepenuhnya, yaitu Resort Immanuel Bandung. Mungkin ada di antara kami yang dalam kesulitan atau dalam kesusahan Tuhan, atau dalam berduka. Tolong hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menghibur kami, untuk memberikan sukacita kepada kami pribadi lepas pribadi. Banyak di antara kami Tuhan, rakyat Indonesia pada khususnya, dunia pada umumnya, berduka saat ini Tuhan, kesusahan saat ini akibat COVID-19. Tuhan, banyak usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara kami, baik ahli-ahli seluruh dunia, untuk mencari obat virus yang akan diberikan kepada orang yang terkena COVID-19. Tolong Tuhan,
uji coba yang dilakukan, Engkau berkati, agar benar-benar dapat itu membawa kesembuhan bagi orang-orang yang terkena COVID itu Tuhan. Kami jemaat-Mu memohon perlindungan-Mu, agar Engkau selalu melindungi kami, dimanapun kami berada Tuhan, terutama resort Immanuel ini. Kami tetap ingin bersatu berkumpul di tempat gereja kami untuk memuji memuliakan Engkau bersama-sama saudara-saudara kami. Tapi itu kami tidak akan memaksakan diri Bapa. Kami menunggu perintah-Mu. Kami menunggu aba-aba dari Engkau Tuhan. Kapan kami bisa melakukan itu? Oh Bapa dalam surga, kami juga mendengar bahwa Bapak Pendeta kami dicalonkan menjadi bisop sebagai pimpinan tertinggi GKPI seluruh Indonesia. Mungkin akibat COVID-19 juga terhalang pemilihannya jadi tertunda. Kami mohon Engkau yang mengatur segalanya. Dan kami sangat berharap Tuhan, jika Bapak Pendeta kami terpilih menjadi bisop, kami sangat bersukacita dan bersyukur padamu. Kami serahkan pemilihan nanti kapanpun dilakukan, agar Bapak Pendeta kami benar-benar dapat terpilih sebagai bisop kami. Oh Bapak dalam surga, Bapak yang baik, kami juga mau menyerahkan tim medis, para dokter, perawat yang bekerja keras Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19. Tolong bantu mereka, lindungi mereka Tuhan, agar mereka benar-benar dengan hati yang tulus mereka mengobati pasien, tetapi mereka yang terkena, Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui itu, agar mereka benar-benar Tuhan terhindar dari penyakit yang mematikan itu. Oh Bapa dalam surga, ampunkan segala dosa salah kami, agar kami layak Tuhan memohon kepadamu, agar kami layak Tuhan menerima berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Inilah doa permohonan kami pagi hari ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat yang pertama sampai yang kedua.
Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah jemaat Tuhan, kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari kitab Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup ini sering ada pendapat atau argumen tentang sesuatu hal. Perbedaan pendapat atau argumen itu hal yang lumrah, selama kedua pihak boleh saling memberi dasar yang kuat atas argumennya. Namun yang berbahaya ialah jika hal itu meningkat menjadi konflik dan saling menghakimi seorang dengan yang lain. Jangan menghakimi bukan berarti kita tidak dapat menasihati, menegur kesalahan orang lain. Sebagai orang percaya, kita terpanggil menasihati atau mengingatkan orang lain dengan cara yang baik dan benar. Dalam bacaan kita ayat 41, ayat 42 adalah kisah orang yang menghakimi terhadap yang lain. Ada dua kata yang menarik di situ, kata selumbar. Selumbar adalah potongan kayu yang bisa saja masuk ke dalam mata. Tetapi orang yang kemasukan selumbar itu masih dapat melihat walaupun kabur. Sedangkan yang kedua adalah kata balok. Sekalipun balok tidak mungkin masuk ke dalam mata, tetapi balok itu akan menutupi seluruh pandangan kita. Dengan demikian apa yang dimaksud pada ayat 41-42 ini adalah kita bisa melihat kesalahan kecil dari sahabat kita, tetapi kesalahan kita yang jauh lebih besar tidak kita lihat. Karena itu Yesus hendak mengatakan bahwa kita tidak layak menghakimi saudara kita, orang yang memiliki kesalahan besar, tetapi menghakimi saudaranya karena kesalahan sedikit, itu disebut munafik. Karena itu orang munafik adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang yang tidak mengetahui tetapi sok tahu segalanya. Orang munafik adalah orang yang suka melihat kesalahan orang lain, tetapi ia sendiri memiliki kesalahan yang jauh lebih besar. Tapi ia mencoba menutupi kesalahannya dengan menghunjuk pada kesalahan orang lain. Mengapa hal itu terjadi? Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang buta yang menuntun orang buta.
maka kedua orang itu akan jatuh ke dalam lubang. Orang buta tidak melihat jalan, maka ketika ia menuntun orang buta, maka mereka tentu akan terjatuh. Orang buta hanya mungkin dituntun oleh orang yang dapat melihat. Yang kedua, Yesus mengatakan, kemudian hubungan murid dengan guru. Pengetahuan seorang murid hanyalah sebatas pengetahuan gurunya. Agar tidak terjadi seperti orang buta yang menuntun orang buta, maka seseorang perlu belajar kepada yang lebih mampu, atau kita sebut saja guru. Tentu saja, seorang murid yang belajar tidak akan melampaui kemampuan gurunya. Paling tinggi, kalau sudah tamat, maka murid itu memiliki ilmu yang sama dengan sang guru. Artinya, pengetahuan manusia itu terbatas. Saudara-saudara yang seiman, melihat kisah Lukas 6:39-42, manusia sesungguhnya memang memiliki keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan yang tidak disadari akan menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Melalui nas ini, kita diajak untuk mau belajar, menambah pendidikan. Pendidikan adalah proses yang terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Tidak ada orang yang tamat dalam menjalani kehidupan ini. Pendidikan itu ada yang disebut formal, yaitu di sekolah misalnya antara guru dan murid. Dan ada juga yang non formal. Ini yang banyak saudara-saudara, orang tua dengan anak. Dan juga pengalaman seseorang itu adalah bagian daripada proses mengajar. Tujuan dari pendidikan adalah supaya manusia itu dicerahkan pikirannya, sehingga ia memiliki wawasan yang lebih luas. Ia tidak selalu melihat dirinya sebagai pusat atau ego, tapi ia mampu memahami orang lain. Dengan pendidikan itu pula, kita dapat menjadi gembala yang baik bagi sahabat kita. Yesus adalah gembala yang baik. Ia mengenal domba-domba yang digembalakan. Ia mengetahui domba-domba yang digembalakan. Ia memiliki tanggung jawab dalam tugasnya. Dengan cara penggembalaan Yesus yang baik, maka domba-domba memperoleh keselamatan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita tergoda atau cenderung menyalahkan orang lain. Sementara dalam diri kita ada masalah yang lebih besar daripada orang lain itu. Melihat kesalahan orang lain tentu tidak sejalan dengan semangat Kristiani sebagaimana ajaran Yesus Kristus. Ada dua bahaya mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Yang pertama, mereka sesungguhnya telah menjadikan dirinya sebagai Allah atas orang lain itu. Yang kedua, mereka buta terhadap kelemahan diri karena terlalu fokus kepada kesalahan orang lain. Lewat perumpamaan Yesus mengajak kita untuk tidak gampang menilai orang lain. Yesus mengajak kita untuk lebih menilai diri kita daripada menilai orang lain. Gereja telah menerima tugas panggilan dari Yesus. Dalam hal inilah, gereja terpanggil memainkan fungsinya untuk membentuk karakter manusia agar mampu menghadapi dunia ini. Bagaimana agar tujuan itu tercapai? Seluruh orang-orang percaya harus dapat menjadi gembala yang baik. Seluruh orang-orang percaya harus dibekali dengan pendidikan yang dapat memotivasi orang, menguatkan orang. Gembala yang baik adalah orang-orang yang dapat memberi pencerahan bagi orang lain. Saudara-saudara, mengakhiri renungan ini, saya ingin mengangkat bagaimana dulu pendidikan orang-orang umat Tuhan di zaman Perjanjian Lama. Kita buka Alkitab kita, Ulangan 6
ayat 4 sampai 6. Demikian firman-Nya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini sebuah metode pendidikan, ajar mengajar yang terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Kita juga saudara-saudara, dalam mendidik anak-anak kita pada masa sekarang ini, kita harus terus-menerus mengajar anak kita tentang firman Tuhan, baik melalui Alkitab maupun kehidupan langsung dari pribadi kita. Pribadi-pribadi orang tua akan menjadi bagian daripada proses anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410. Untuk memberikan persembahan syukur, kita dihantar dari firman Tuhan 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan kamu takut, Aku adalah itu Tuhan janji. biar ingatlah Itu beribu kalau tak senang. lagi pun beri kuat. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah Kelak ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah